Puji Tuhan, walaupun kita dalam cuacanya hujan, tapi kita semangat untuk ibadah pada sore hari ini. Kita akan memulai ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu sore ini. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita akan ambil saat hening sejenak. Saya persilahkan. Saat hening cukup, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bukan hari kemenangan, bukan hari mukjizat, bukan hari sorak-sorai. Langit diam, bumi tunduk, dan harapan seakan runtuh. Yesus telah wafat, salib sudah menutup drama sengsara. Tubuhnya terbaring dingin, seakan tak berdaya dalam pelukan bumi. Dan disinilah ujian iman itu berdiam. Hari ini kita tidak diminta untuk mengerti. Kita diminta untuk tetap tinggal di tempat gelap tanpa jawab. Untuk diam, merenung, menanti, dan yang paling sulit, tetap mengasihi Dia yang seakan membiarkan kita menunggu. Ibadah Sabtu Sunyi ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Saat ini kami teringat pada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua murid yang diam-diam mengasihimu, namun bersembunyi di balik bayang-bayang takut. Mereka datang di saat semua telah usai. Mereka mengangkat tubuhmu dengan tangan gemetar, mata sembah, dan hati yang dicekam cemas. Takut pada penguasa, takut pada tatapan orang, takut kehilangan posisi, dan takut kehilangan hidup. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Namun, di antara duta yang gugup, mereka tetap melangkah. Di tengah malam yang sunyi, mereka memilih memegang tubuhmu dan menguburkanmu dengan hormat. Tuhan, kami pun sering seperti mereka. Kami mencintaimu diam-diam. Kami percaya, namun menyembunyikan iman di balik topeng aman. Kami ingin setia, namun ragu melangkah karena risiko yang menunggu. Takut kehilangan teman, takut kehilangan pekerjaan. Kami takut menghadapi cemooh. Kami takut akan masa depan yang tak pasti. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kami belajar dari Yusuf dan Nikodemus bahwa kasih sejati kadang harus lahir di tengah gentar, dan keberanian iman seringkali berwajah pucat, namun tetap setia berjalan. Maka di Sabtu sunyi ini, dalam hening yang menekan dada, kami serahkan seluruh takut dan cemas kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Anak domba Allah. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita berdoa. Di Sabtu sunyi ini, kami bukan mencari sambutan yang megah. Kami tidak datang untuk mencari penghargaan dari yang lain. Kami bersatu bukan untuk terlihat indah, tetapi kami sadar saat ini kami menghayati hidup di dalam sebuah persimpangan yang tidak mengerti apakah kami lurus ke depan atau kami memilih jalan yang lain. Seperti halnya para murid-Mu yang tercerai-berai. Mereka tidak lagi satu di tengah-tengah suasana yang penuh dengan derita ini. Akankah kami juga menjadi seperti mereka? Kami akan merenungkan peristiwa kematian Yesus Kristus. Menjadi waktu yang suci bagi kami untuk kembali menilik di dalam hati kami masing-masing. Adakah Kristus yang terus menyalakan hati kami setiap saat? Melalui firman Tuhan, kami akan Engkau tuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan diambilkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Di sana diberikan judul perikop Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan.
Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabdanya dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suasana ketegangan pasca kematian Yesus masih begitu terasa sekali, bahkan sampai 1 hari setelah penyaliban itu. Tempat di mana sebelumnya semua orang mereka merasakan kehidupan yang baik-baik saja, mereka beraktivitas tanpa ada persoalan, hari itu semua berubah menjadi tegang, menjadi hening, menjadi sunyi. Bahkan kota-kota yang biasanya ramai seketika menjadi tidak ada aktivitas. Bahkan para murid Yesus yang selama ini ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus seperti para pahlawan yang luar biasa, bersama dengan Yesus membuat mujizat, menyaksikan setiap pemulihan Yesus lakukan. Berapa banyak mata memandang mereka, merekalah para pahlawan yang luar biasa. Setiap saat hati mereka merasa senang, merasa bangga, aku menjadi murid Yesus yang datang di dalam kehidupan banyak orang dan memberikan pemulihan. Tetapi hari itu 11 orang mereka memilih untuk pergi diam, menutup diri dalam ketakutan yang luar biasa. Yang awalnya orang memandang mereka seperti para malaikat, seperti para pahlawan. Di mana mereka setelah itu? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, hingar-bingar kebahagiaan itu kemudian menjadi hilang seketika. Mereka bukan lagi pahlawan yang berjalan dengan gagah dengan sang guru. Seketika seolah-olah semuanya berakhir dalam sebuah kesia-siaan. Yusuf dari Arimatea. Siapa dia? Dia bukan bagian dari 12 murid Yesus yang kesana kemari mengikuti dia untuk melakukan mujizat, untuk mengajar, untuk menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Tidak pernah dia ikut. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia juga pengikut Yesus yang secara diam-diam. Dia tidak pernah ikut Yesus setiap saat, tidak pernah menunjukkan dirinya. Dia lebih memilih mengikuti secara diam-diam. Karena memang ia juga dilimputi rasa takut ketika dia menjadi pengikut Yesus. Dia bukan orang sembarangan, ibu, bapak, dan saudara. Yusuf dari Arimatea ini pertama diketahui bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya. Maka dari kekayaannya itu ada catatan yang mengatakan bahwa makam yang dipakai untuk memakamkan Yesus itu adalah makam milik keluarganya, makam pribadi. Tempat yang indah seperti sebuah taman milik dia. Kemudian dia juga adalah seorang yang memang dihargai, memiliki kedudukan yang tinggi di mata orang-orang Yahudi pada saat itu. Bukan orang sembarangan. Pengenalannya terhadap Yesus itu juga proses yang tidak singkat. Dia tetap mengikuti apa yang Yesus lakukan, dia melihat itu mungkin dari kejauhan. Dia juga turut memandang itu sebagai satu kebaikan yang begitu luar biasa. Yusuf dari Arimatea. Kemudian ada Nikodemus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan yang lain kita menemukan Nikodemus adalah seorang kepala agama, kepala mahkamah agama, orang Yahudi, yang pastinya tidak ada waktu bagi dia untuk percaya kepada Yesus. Sebab Yesus selalu mengajarkan yang berbeda, menyimpang dari ajaran mereka. Suatu kali dia datang menjumpai Yesus dalam diam-diam, juga dalam waktu malam hari. Ada ketertarikan yang muncul. Ada sesuatu yang indah kemudian Yesus kerjakan dan dia tertarik untuk mengikuti apa yang selama ini ia ajarkan. Kita juga bisa menyebutnya dia adalah pengikut Yesus yang juga secara diam-diam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetapi ini berbeda dengan 11 orang yang katanya murid Tuhan Yesus yang dipilih. Pasca kematian Yesus mereka tercerai-berai, pergi ke sana kemari, mereka dalam suasana penuh dengan ketakutan. 2 orang ini datang bahkan menghadap Pilatus, izinkan aku mengambil mayat Yesus disalib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini mereka berdua tampil kembali setelah semua orang pergi meninggalkan Yesus. Bahkan ketika sudah tidak ada lagi kepedulian kepada jasad Yesus pada saat itu, yang dikatakan inilah Tuhan dan juga Guru. Kemana 11 murid? Kenapa mereka tidak mengambil mayat itu dan merawatnya dengan baik? Mereka sangat ketakutan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yusuf dan juga Nikodemus datang dengan sebuah panggilan yang begitu luar biasa dalam. Yusuf memberikan makam pribadinya sebagai tempat penguburan Yesus dan yang ingin memastikan bahwa mayat Yesus pun juga dimakamkan dalam keadaan yang layak. Sama seperti manusia yang lain, mendapatkan tempat yang layak. Bahkan Nikodemus juga memberikan rempah-rempah, dia menghidupi tradisi pemakaman orang Yahudi pada saat itu. Sekalipun Yesus itu divonis sebagai orang yang bersalah, yang sudah mengacaukan kehidupan, tetapi dia juga layak mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam kematiannya. Justru 2 orang yang tidak pernah memunculkan diri datang menghadap Yesus dalam kematiannya. Mereka tidak peduli dengan kenajisan. Kenapa saya katakan kenajisan? Ibu, bapak, dan saudara, peristiwa kematian Yesus itu sudah dekat dengan peristiwa Paskah orang Yahudi. Di dalam momen ini tidak boleh orang menajiskan diri dengan apapun. Salah satu hal yang bisa membuat orang menjadi najis adalah ketika dia memegang jasad. Yusuf dan Nikodemus mereka memilih untuk masuk dalam kenajisan itu yang nanti akan dilabelkan kepada mereka. Sebab di hadapan Pilatus dia mengatakan dengan jujur, terang-terangan aku mau merawat jasad itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada keberpihakan pada orang yang divonis. Mestinya bukan hanya kenajisan tetapi juga hukuman yang sama mungkin akan dia dapati. Mereka berdua hadir dan memilih kesempatan itu. Yusuf dan juga Nikodemus, mereka berdua hadir di waktu yang paling sunyi. Tadi coba kita berikan fragmen dalam 3 fragmen. Bagaimana Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea ini, mereka juga sebenarnya punya kebimbangan. Aku mau mengambil jasad Yesus, tetapi di sisi yang lain, aku tokoh di tempat ini. Aku tidak mungkin meninggalkan kedudukan yang sudah aku dapati selama ini.
Mereka berdua pun juga ada ketakutan, kehilangan pekerjaannya, kehilangan kehormatannya di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi kemudian itu semua diakhiri dengan sebuah keberanian. Mereka hadir di waktu yang paling sunyi, yang tidak ada sorak-sorai yang mengarak perbuatan baik mereka. Ibu bapak dan saudara, tidak ada satupun orang akan mengatakan, kamu hebat mengambil jenazah itu, kamu luar biasa. Tidak ada yang akan mengatakan begitu. Semua orang sedang memikirkan hidupnya dalam ketakutan mereka. Tidak ada satupun yang mau peduli. Mereka berdua memilih jalan itu. Bahkan mereka tidak pernah berpikir kalau Yesus nanti akan bangkit di kemudian hari. Yang mereka lakukan hanyalah berusaha mengasihi Yesus dan setia kepada Yesus sampai akhir. Inilah yang kemudian disebut dengan wujud iman yang murni. Iman yang tidak mengharapkan tepuk tangan atau acungan jempol dari banyak orang. Iman yang terus bertumbuh meskipun hidup tidak begitu terlihat menyenangkan. Terus bertumbuh imannya sekalipun tidak nampak buahnya. Dan Sabtu Sunyi, hari ini bersama-sama kita menghayati, ada di antara kematian dan kebangkitan, adalah gambaran batin saya dan saudara yang sering kali kita rasakan. Kadang-kadang kita ada dalam sebuah dilema atau persimpangan hidup yang aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Kadang saya berdoa, tetapi doa saya terasa digantungkan oleh Tuhan. Saya sudah berusaha setaat-taatnya sebagai pengikut Kristus, tetapi justru penderitaan itu datang silih berganti. Saya sudah berusaha berpelayanan di gereja, di masyarakat. Saya berusaha menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, melayani Dia. Tetapi pelayanan saya kemudian diabaikan banyak orang. Tidak ada yang mau melihat, tidak ada yang peduli dengan pelayananku. Tidak ada bahkan yang memberikan apresiasi satupun kepada saya. Atau kemudian kita sudah berkorban dalam hidup ini. Loh Tuhan, saya sudah berpelayanan, saya sudah mau menjadi pelayanmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenapa ketika saya melayani Engkau, keluarga saya Engkau kacaukan? Ketika saya melayani Engkau, kenapa kemudian relasiku dengan orang-orang terdekat menjadi tidak baik-baik saja? Ketika saya sudah mengorbankan waktuku yang mestinya untuk bekerja, aku pakai untuk melayani Engkau, kenapa kemudian semua menjadi hilang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemudian kita merasa pelayanan saya akan sia-sia. Hati saya menjadi kering. Apa yang saya lakukan selama ini justru merusak kebahagiaanku. Kadang-kadang kita ada dalam persimpangan itu. Berusaha mendekat kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan justru menjauh dari saya dengan apa yang saya alami sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, disitulah iman kita kemudian diuji. Disitulah justru kasih yang bertumbuh nantinya akan menjadi murni. Kadang kita dilema dengan semua itu. Mengapa saya sudah tulus hati tetapi tidak pernah disorot? Mengapa aku berjuang tetapi Engkau memilih aku menjadi tumbang? Mengapa aku berdoa tetapi Tuhan memilih untuk diam? Mengapa aku berusaha dekat tetapi keluargaku menjadi jauh? Sampai kemudian kita berpikir ulang kembali, apakah saya salah menjadi pengikutmu? Apakah saya salah untuk melayani Engkau pada saat ini?
Disinilah persimpangan hidup kita jumpai. Akankah saya maju ke depan, tetap melayani Kristus, atau saya memilih ke kanan ataupun ke kiri, atau saya kembali ke masa laluku yang begitu kelam? Para murid memilih untuk menyebar. Mereka pergi dengan ketakutan. Mereka berpisah dalam persimpangan itu dengan carut marut yang luar biasa. Tidak lagi Petrus peduli dengan Yohanes. Tidak lagi Bartolomeus memikirkan kemana Filipus. Yang penting hidupku aman dulu. Aku tidak ikut dibunuh seperti guruku. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengajarkan kita bahwa mengasihi Yesus tidak selalu diwujudkan dalam kepandaian, tidak selalu ditunjukkan dalam keramaian. Tidak harus menjadi pengikut Kristus itu syaratnya kudu pinter moco kitab suci. Tidak harus menjadi pengikut Kristus itu pandai menafsirkan dan paham semua isi kitab suci. Tidak harus menjadi pengikut Yesus itu selalu menunjukkan diri di depan banyak orang. Kadang-kadang justru menjadi pengikut Kristus, mengasihi Yesus yang tulus muncul dari kesediaan kita untuk membungkus luka dan merawatnya. Ketika tidak ada lagi apresiasi dari banyak orang, Yusuf tampil di situ. Nikodemus hadir di situ, membalut luka dalam kematian Yesus. Mereka berdua memilih untuk menyatakan imannya dalam tindakan yang sederhana, yang justru disitulah Allah menyatakan diri di dalam mereka berdua. Mereka berdua berbuat nyata tanpa banyak bersuara. Mereka mengasihi Yesus dalam sebuah diam, tanpa banyak kata-kata. Memilih dalam kesunyian. Ketika semua pergi, mereka datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian juga saya dan saudara. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati Sabtu Sunyi. Akankah saya tetap setia ketika semua orang pergi meninggalkan aku? Akankah saya tetap mengasihi ketika semua orang yang saya kasih memilih untuk pergi dari kehidupanku? Akankah saya tetap melayani Tuhan ketika setiap pelayananku tidak pernah mendapatkan apresiasi dari banyak orang? Akankah saya tetap menjadi pengikut Kristus ketika semua orang kemudian memilih untuk menganiaya, mengolok-olok saya, bahkan menjatuhkan saya? Nyatakan kesetiaan itu ketika semua orang pergi, semua orang diam. Sebab di tengah kesunyian itulah Allah sedang memurnikan iman kita dan kasih kita kepadanya. Tetap kasihi Kristus apapun yang terjadi, sekalipun engkau harus berjalan seorang diri. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Dalam hening kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk menghantarkan kita dalam saat yang paling sunyi.
dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menaburkan bunga di depan salib sebagai tanda persembahan diri kita kepada Tuhan. Dengan semangat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Ku
Kita akan berdoa, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Iman kami akan terus diuji melalui berbagai perjalanan hidup. Akankah kami tetap setia kepadamu? Ataukah kami memilih jalan yang lain? Ketika mungkin yang kami hadapi begitu berat dan penuh dengan resiko. Akankah kami menjadi seperti 11 murid-Mu yang pergi? Atau kami semakin mendekat kepada Tuhan layaknya Yusuf dan Nikodemus? Terkadang kami harus bertemu dengan banyak sekali persimpangan hidup. Kemana langkah kaki akan kami tapakkan? Disitulah buah dari iman kami akan kami tunjukkan. Di Sabtu sunyi ini ya Tuhan, kami belajar untuk tetap setia kepadamu, sekalipun perjalanan kami berat, kami penuh dengan lika-liku, dilimputi amarah, dilimputi kebencian, dilimputi rasa sakit. Tetapi biarlah kesetiaan itu terus kami hidupi, kami rawat. Seperti ketika Nikodemus dan Yusuf membalut luka-lukamu, kami berusaha membalut setiap hal yang merusak kehidupan kami dengan kasih yang nyata. Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk hidup ini. Agar apapun yang kami hadapi sekarang, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan relasi di pekerjaan kami, bersama dengan relasi dalam pelayanan gerejawi kami, dalam relasi dengan ciptaan Tuhan yang lain, kami terus berusaha untuk setia dan percaya bahwa kasih yang murni akan semakin nyata bertumbuh dari dalam hati kami. Tuhan, berkati pula dan pulihkan hubungan kami dengan setiap ciptaan-Mu. Agar jalan yang kami hadapi, persimpangan yang kami jumpai, kami terus berjalan lurus dan mengikuti rancangan Allah. Kami berdoa untuk sambutan sukacita kami di hari Minggu Paskah yang esok pagi akan kami rayakan sebagai tanda kemenangan kami. Biar kami datang dengan sukacita yang sungguh-sungguh bersukacita. Kami datang dengan hati yang sudah berpulih dan sungguh-sungguh berpulih. Setelah kami pulang dari tempat ini, biar kami merenungkan kembali firman-Mu, dan kami akan mendekat kepadamu dengan memulihkan relasi bersama orang-orang yang mungkin selama ini jauh dan renggang dengan kami. Berkati kami ya Tuhan, juga untuk kehidupan kami ke depan,
Dalam segala tantangan yang akan kami jumpai, biarlah Kristus yang terus ada menjadi tameng kami terdepan, membuat kami berani untuk terus menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyapa kami setiap saat. Malam hari ini kami juga menyatakan syukur ini melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Bila persembahan ini juga semakin untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu dengan apapun yang akan kami kerjakan. Pelayanan yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dan lanjutkanlah ibadah kehidupanmu sehari-hari, serta arahkanlah hatimu kepada dunia dan sesama. Kiranya sunyi ini meneguhkan langkahmu, agar engkau pulang dengan hati yang tetap setia, hidup membawa kasih di tengah-tengah luka, menyalakan pengharapan di tengah gelap, dan menjadi tanda damai bagi dunia dan sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang diam dalam kesunyian, Allah yang menjaga harapan di tengah gelap, meneguhkan hatimu, seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang berani mengasihi walau dunia menutup mata. Kiranya kasih Kristus memeluk langkahmu, damai sejahteranya mengalir dalam lelahmu, dan penghiburan Roh Kudus menyinari malam-malammu, sampai fajar kebangkitan memecah sunyi. Amin. See